Tuntutan pemalsuan akta kuasa tanggal 3 Juni 1982 telah kadaluarsa, sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP yang menyatakan bahwa penuntutan pidana gugur setelah 12 tahun. Artinya, perkara ini sudah kadaluarsa sejak 1994. Lebih dari itu, pelapor tidak memiliki legal standing karena merupakan ahli waris Depit Nio, pihak yang telah menjual tanah tersebut sejak tahun 1986 dan namanya telah dicoret dari SHM nomor 5/Lemo. Selama hidupnya, Depit Nio tidak pernah menggugat akta kuasa atau jual beli tersebut. Bisa dibilang, dia pun tidak pernah membantah pernah menjual tanahnya. Bahkan, akta tersebut telah menjadi bukti sah dalam 3 putusan pengadilan, yang semuanya menyatakan bahwa Sumita Chandra adalah pembeli beritikat baik. Ingat, pada tahun 2015, ahli waris Depit Nio memberikan kuasa kepada PT Mandiri Bangun Makmur untuk bertindak atas tanah yang bukan miliknya. Kemudian, PT MBM menguasai fisik tanah secara sepihak tanpa izin dari Sumita Chandra yang namanya tercatat sebagai pemilik dalam SHM 5/Lemo. Berdasarkan surat pembatalan sertifikat dari BPN, diketahui bahwa Nono Sampono, selaku Direktur PT Mandiri Bangun Makmur, anak perusahaan Agung Sedayu, memberikan jaminan hukum agar jika timbul persoalan di kemudian hari, pejabat BPN akan dibebaskan secara pidana maupun perdata. Dengan jaminan tersebut, pejabat BPN berani membatalkan SHM nomor 5/Lemo atas nama Sumita Chandra tanpa melalui proses pengadilan. Tujuan dari pembatalan ini jelas, mengembalikan sertifikat kepada Depit Nio. Padahal, ingat, nama Depit Nio sudah dicoret dari SHM sejak tahun 1986 dan kemudian PT Mandiri Bangun Makmur melakukan AJB dengan ahli waris Depit Nio. Namun faktanya, dalam gelar perkara pertama di ATR BPN, permohonan pembatalan tersebut justru ditolak oleh BPN sendiri. Terlalu berani. Semua ini bermula dari satu hal, penolakan tawaran jual beli yang disampaikan oleh pihak pengembang kepada Charlie pada September 2021. Setelah tidak tercapai kesepakatan, proses hukum berbalik arah. BPN yang semula menolak pembatalan SHM, akhirnya menyetujui pembatalan secara sepihak pada 3 Maret 2023. Charlie dilaporkan oleh PT Mandiri Bangun Makmur atas tuduhan penggelapan sertifikat. Padahal sertifikat tersebut masih tercatat atas nama ayahnya sendiri, Sumita Chandra. Laporan itu kemudian dihentikan oleh Kepolisian Polda Metro Jaya dengan alasan tidak cukup bukti. Namun anehnya, pada hari yang sama, Charlie kembali dilaporkan lagi, dengan objeknya masih sertifikat yang sama. Luar biasa kan? Yang lebih janggal, pelapor yaitu PT Mandiri Bangun Makmur dan ahli waris. Depit Nio tidak memiliki kepemilikan atau hubungan hukum apapun terhadap tanah tersebut. Inilah yang disebut sebagai kriminalisasi, menyalah menggunakan proses hukum untuk menekan dan membungkam pemilik sah. Permohonan balik nama tidak pernah diproses oleh BPN. Sebaliknya, sertifikat milik keluarga justru dibatalkan secara sepihak. Pada 30 Januari 2023, permohonan balik nama diajukan secara resmi oleh Charlie melalui PPAT atas nama seluruh ahli waris. Namun, hanya 22 hari kemudian, BPN menerbitkan surat pembatalan SHM nomor 5/Lemo dengan alasan administratif tanpa adanya perintah putusan pengadilan. Padahal, menurut aturan pertanahan, sertifikat yang telah berlaku lebih dari 5 tahun tidak dapat dibatalkan tanpa perintah pengadilan. Surat pembatalan ini disetujui oleh Ilja Stejo Prijono, Peltanto Dirjen Sengketa, dan ditandatangani oleh Rudi Rubijaya, Kepala Kanwil BPN Banten. Mengingat, sudah ada jaminan dari Nono Sampono yang melepaskan tanggung jawab pejabat BPN atas tuntutan pidana dan perdata. Setelah SHM nomor 5/Lemo milik keluarga kami dibatalkan secara sepihak oleh BPN tanpa putusan pengadilan, Charlie justru kembali dilaporkan dengan tuduhan pemalsuan dokumen dalam proses pengajuan balik nama sertifikat tersebut. Tuduhannya, Charlie dituduh membuat surat palsu dalam proses mengajukan balik nama dari nama ayahnya kepada seluruh ahli waris. Padahal saat itu sertifikat SHM nomor 5/Lemo masih resmi terdaftar atas nama Sumita Chandra, belum dibatalkan oleh BPN. Anehnya,
Berkas pengajuan balik nama yang kami serahkan ke BPN justru berakhir di tangan pelapor, yaitu Aulia Fahmi, pengacara satu kantor dengan Mu'anas Alaidit. Charlie ditangkap dan ditahan, padahal saat itu masih menunggu hasil gelar perkara di Wasidik Mabes. Penyidikan terus berlanjut meskipun kami sudah menyatakan ada perkara perdata yang seharusnya menunggu hasilnya. Hasil gelar perkara baru keluar 7 Juni 2024 setelah Charlie dilepas dari Polda Banten dan baru diterima Charlie pada 21 Maret 2025. Karena Charlie ditahan, pengacara ALM Alvin Lim terpaksa menandatangani perjanjian perdamaian yang intinya Charlie tidak boleh menuntut secara perdata maupun pidana. Charlie tidak dapat menuntut ganti rugi dan serta menyerahkan SMH 5 per lembar. Charlie mencabut tuntutan perdata dan petun yang sedang berlangsung. Perdamaian yang pernah ditandatangan Alvin Lim akhirnya dibatalkan oleh PT Mandiri Bangun Makmur gara-gara viralnya pengakuan Charlie sebagai korban Pantai Indah Kapuk II. Pihak pengembang menganggap pernyataan itu sebagai pelanggaran perjanjian dan kemudian mengajukan pra-peradilan. Akibatnya, SP3 yang sudah diterbitkan dibatalkan dan Charlie kembali ditetapkan sebagai tersangka. Charlie pun menggugat balik ke Pengadilan Negeri pada 21 April 2025.